Hai guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Ai. Jadi aku mau ngucapin long time no see. Mohon maaf atas delay untuk uploadnya. Jadi aku mau ngasih tahu kalau untuk akhir-akhir ini tuh aku kayak lagi hektik banget. Aku lagi ada transisi pekerjaan, terus kemudian aku juga kayak sakit. Basically it's life gitu. Jadi aku mohon maaf. Jadi aku sekarang lagi usaha banget untuk bisa ngupload dan keep up lagi ke scheduling aku sebelumnya. Dan untuk kesempatan kali ini aku akan nge-review salah satu foundation yang aku rasa dia masih baru ya. Dia kayak baru rilis beberapa minggu, at least sebulan lalu, yaitu dari Wardah, yaitu Wardah Lightening Liquid Foundation. Nah, jadi untuk packagingnya itu kurang lebih seperti ini. Dan untuk kesempatan kali ini juga, aku akan sekalian juga nge-review sama concealernya, masih dari seri yang sama, yaitu Wardah Lightening Liquid Concealer. Jadi untuk produk ini sih dijualnya nggak set, untuk dijual terpisah, cuma untuk seriesnya itu dia sama. Setahu aku sih, kalau misalnya aku ngecek dari Instagramnya Wardah, kalau nggak salah dia emang mau rilis atau mungkin udah rilis ya, aku nanti akan cek lagi. Kayak dia emang ada lightening series, jadi akan ada berbagai macam, seingat aku kayak ada bedak dan lain-lainnya. Cuma untuk review kali ini aku akan fokus ke foundation dan concealernya aja. Nah, jadi untuk harga produk ini, kalau misalnya aku cek dari Shopee, untuk harga yang foundationnya itu Rp45.000, kemudian untuk concealernya itu harganya Rp37.000. Dan kalau untuk shade yang akan aku review kali ini, dua-duanya untuk di DVK ini adalah dua-duanya yang paling terang. Untuk foundationnya aku akan nge-review shade yang 01 light beige, dan untuk concealernya itu juga yang 01 yang light. Nah, jadi untuk kalian yang nggak familiar sama review foundation aku, jadi review foundation aku itu dibagi jadi beberapa bagian. Yang pertama adalah introduction dan deskripsi produk, yaitu sekarang. Jadi aku akan ngejelasin kurang lebih informasi produk, yaitu seperti apa, harganya, dan juga mungkin sedikit dari aku juga. Kemudian akan dilanjutkan dengan first impression dan aplikasinya. Jadi aku akan ngaplikasiin bersama-sama di depan kamera, dan kemudian aku juga mungkin akan ngasih beberapa first impression aku kalau ada. Dan kemudian itu baru kita akan masuk ke final check-in. Jadi final check-in itu kurang lebih semacam wear test. Jadi kita akan ngecek bersama-sama setelah beberapa jam pemakaian itu kurang lebih finish foundationnya kayak kondisinya itu seperti apa, kita akan cek bersama-sama. Dan kemudian setelah final check-innya kita bisa akan langsung masuk ke actual reviewnya, yang akan aku bagi jadi 3 bagian, yaitu pro, kontra, dan juga final thoughts aku. Jadi di akhir aku akan ngasih kayak semacam scoring, kemudian menurut aku foundation ini itu gimana, aplikasinya gimana, cocoknya untuk seperti apa, nanti akan aku rangkum di final thoughts aku. Oke guys, jadi untuk bagian introduction dan deskripsi produk ini segini dulu. Aku nggak mau berpanjang lebar lagi. Kalau misalkan penasaran sama review aku untuk foundation dan concealer dari Wardah yang series lightening ini, stay tune untuk reviewku. Oke guys, langsung kita langsung masuk aja ke reviewnya. Jadi aku akan nge-review foundation dan juga concealer dari Wardah. Kalau saya ini yang terbaru, yang lightening liquid concealer dan liquid foundation. Untuk foundation shade yang akan aku review adalah yang 01 light beige, dan untuk concealernya itu aku akan nge-review yang 01 light. Nah, jadi untuk kali ini aku bisa bilang kalau ini adalah kali kedua aku nge-review foundation sama concealer bersama-sama. Yang pertama itu kalau nggak salah aku kemarin tuh nge-review yang BLB, tapi untuk sekarang aku juga akan nge-review lagi karena ketika aku ngeliat ini di Shopee dia kayak dijual 2 setnya. Nah, untuk packaging itu keduanya seperti ini. Jadi dia untuk packagingnya itu dengan plastik, juga kayak ada kayak kartonnya gitu. Kalau misalnya kita lihat dari foundationnya, klaimnya itu dia ada macam-macam. Dia bilang dia tahan 12 jam, kemudian mengandung SPF 30 dan PA+++. Kemudian aku juga ngeliat kalau di sini dia menyerap minyak ya. Jadi nanti kita akan cek aja bersama-sama setelah beberapa jam hasil seperti apa. Jadi kita akan buka aja bersama-sama. Nah, jadi untuk packaging itu kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalnya kita lihat, dia itu bentuknya squeeze tube. Jadi sebenarnya sih aku personally seneng ya sama packaging foundation yang seperti ini, karena menurut aku cenderung untuk yang packaging gini tuh dia lebih higienis. Nah, jadi kita akan cek konsistensinya bersama-sama. Jadi ini kurang lebih seperti ini. Dan finishnya itu kurang lebih seperti ini. Terkait untuk finishnya, kalau misalnya kita lihat packagingnya, di sini ada tulisan kalau dia itu natural matte finish. Nah, jadi kita akan langsung masuk aja ke aplikasinya. Cuma untuk aplikasi kali ini aku akan start dari sisi kiri muka aku, karena sebelumnya kan biasanya aku selalu mulai dari sisi kanan. Cuma kali ini bisa dilihat kayak di sisi kiri aku ini lagi ada bekas jerawat, ada jerawat yang mau tumbuh, ada juga ya hyperpigmentation. Jadi kita akan ngelihat perbandingannya setelah dan sebelumnya itu seperti apa setelah pakai foundation ini. Nah, untuk aplikatornya aku akan pakai aplikator aku yang collab dari BLP dan Shekel ini. Oke guys, jadi aku nggak berlama-lama, kita akan langsung masuk aja ke aplikasinya. Oke
Oke guys, jadi ini perbandingan antara sebelum dan sesudah. Nah jadi kurang lebih perbandingan itu kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya dari shade-nya, kalau misalnya dari warnanya, aku bisa bilang kayak warnanya itu masih masuk ke kulit aku. Cuman aku paling bisa komentarin yang kelihatan banget muka aku adalah dia coverage-nya itu tipis banget ya, bisa dilihat. Aku nggak tahu kamera aku ngeblur blemishku atau enggak, tapi kalau misalnya aku ngaca di sini itu tuh kayak masih kelihatan banget. Misalnya kayak blemish, hyperpigmentation dan lain-lain. Aku ngerasa untuk foundation ini aja nggak cukup. Kemudian untuk blendability-nya aku bisa bilang kalau dia untuk blendability-nya gampang banget. Aku sama sekali nggak kesulitan untuk ngeblendnya. Kemudian kalau misalnya ngomongin coverage-nya, aku yakin pasti ada beberapa dari produknya itu yang keserap karena aku pakai spons. Cuman aku pribadi tiap hari itu ngaplikasiin makeup pakai spons. Jadi standar aku untuk semua foundation adalah untuk aplikasi yang kurang lebih seperti ini. Mungkin untuk blemishnya nanti kita akan cek aja sekalian kita nge-review concealernya apakah dia nutup atau enggak. Cuman setelah ini aku akan ngaplikasiin setengah wajahku sisanya, tapi mungkin off cam aja untuk ngehemat waktu. Jadi kita bisa ngecek sama-sama kurang lebih satu layer full face itu seperti apa. Oke guys, jangan kemana-mana, stay tune untuk videoku. Oke guys, jadi aku udah selesai ngaplikasiin foundation dari Wardahnya ini ke full face muka aku. Jadi kurang lebih ini untuk satu layernya, kurang lebih seperti ini full face. Nah untuk terkait foundationnya, jadi yang aku notice ada ketika aku ngaplikasiin foundation ini, aku ngerasa kayak kok dia kayak agak ngasih efek powdery, dan begitu aku zoom dengan kaca, ternyata foundation ini tuh dia agak cling ke dry patch. Jadi muka aku itu tipenya combination atau ya normal to dry ya. Jadi muka aku tuh kadang-kadang ada bagian yang minyak tapi ada juga bagian yang kering, dan sekarang itu lagi kering. Dan aku bisa ngeliat di sini kayak dia itu, kalau misalnya kalian punya dry patch atau misalnya kalian yang tipe kulitnya kering, tau lah kayak ada kulit-kulit kering yang kayak agak kasar gitu. Dan foundation ini aku bisa bilang dia kayak nge-accentuate dry skin itu. Jadi kalau misalnya kalian tipe skinnya itu dry, aku ngerasa kayaknya sih ini kurang tepat. Nah jadi setelah kita ngaplikasiin foundation full face, jadi kali ini kita akan masuk ke step selanjutnya, yaitu concealernya. Jadi sekarang aku akan mau ngecoba nge-conceal blemish aku sama under eye aku. Jadi kita lihat aja performanya gimana. Dan kurang lebih untuk packagingnya yang concealernya itu seperti ini. Kita akan langsung aja. Nah oke guys, jadi aku baru aja nge-conceal under eye aku sama blemish aku. Dan aku for now aku bisa bilang kalau aku lebih impress sama concealernya dibanding sama foundationnya. Untuk concealernya untuk saat ini aku bisa bilang kalau dia itu cukup nutup blemish aku. Cuman kalau dari sisi warnanya aku bisa lihat kalau warnanya itu dia masih agak sedikit agak kuning, warm yellow gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kalian tipe kulitnya itu yang fair, agak susah untuk nge-highlight under eye karena warnanya itu dia cenderung lebih ke kuning. Oke, jadi untuk setelah ini aku akan nyelesain makeup aku. Kemudian untuk segmen selanjutnya adalah final check-in. Jadi nanti kita akan cek bersama-sama setelah beberapa jam pemakaian kurang lebih kondisi foundation ini seperti apa bersama-sama. Nah oke guys, jadi untuk first impression dan aplikasinya ini segini dulu. Stay tune untuk reviewku. Oke guys, jadi sekarang ini udah jam 22:44, aku nggak tahu kelihatan atau enggak. Jadi mohon maaf aku belum mention tadi, aku tuh kalau nggak salah pakai foundation ini sekitar jam 3:30 ya, berarti kurang lebih udah berapa tuh? Udah 7 jam lebih. Jadi mohon maaf aku nggak bisa nge-review ini full 12 jam karena nggak sempat, tapi aku udah bisa nge-review untuk 7 jam dan kurang lebih finishnya itu seperti ini. Nah menurut kalian gimana? Kalau misalnya aku cek dari kulit aku sejauh ini adalah minyak aku udah mulai kelihatan ya, tapi yang aku bisa bilang adalah minyaknya itu sama sekali nggak berlebihan yang kayak super oily atau gimana. Jadi aku rasa at some point dia masih ada kontrol minyaknya. Cuma karena review aku juga nggak aku set pakai berat kayak karena aku pengen ngetes full capacity dari foundationnya doang seperti apa. Sekalian kita juga mau ngecek kalau misalnya foundationnya doang itu bisa ke oil control dan lain-lain itu kurang lebih seperti apa. Kalau untuk aktivitas aku hari ini full indoor, aku nggak keringetan sama sekali. Jadi mungkin itu untuk referensi aja ya, karena kan pasti pemakaian orang beda-beda, ada yang outdoor, ada juga yang mostly indoor. Dan untuk aku untuk review video kali ini adalah full indoor. Selebihnya dari itu sih menurut aku dia juga nggak ada masalah ya, kayak aku nggak ngeliat dia ada cracking atau gimana. Kalau misalnya dari lightweightnya aku bisa bilang ke foundation ini, aku nggak tahu deh dia mention atau nggak di claim produknya, tapi yang bisa aku bilang adalah dia tuh kayak enteng banget, sama sekali nggak kerasa berat tempul gimana. Jadi aku ngerasa mungkin untuk keseharian, untuk kalian yang tipenya nggak terlalu suka kayak feel dempul tuh, aku rasa ini juga cocok. Cuman mungkin yang bisa aku lihat tadi sambil aku lihat di sini kan ditulis ada for all skin type, tapi kalau dari sejauh review aku, menurut aku sih kayaknya untuk all skin type kayaknya nggak ya. Menurut aku dia lebih catered untuk
untuk oily skin. Oke guys, jadi untuk final check ini segini dulu. Jadi mungkin untuk lengkapnya full pro kontra dan final thoughts aku akan langsung aku bahas aja setelah ini. Jadi kalau misalkan penasaran sama review aku untuk foundation dari Wardah kali ini, jangan kemana-mana, stay tune untuk reviewku. Oke guys, sekarang kita akan langsung masuk aja ke pro untuk kedua produk ini. Jadi aku nggak akan ngebagi pro foundation dan pro concealer ya. Jadi kita akan langsung bahas aja bersama-sama karena menurut aku keduanya cukup similar. Pro pertama yang bisa aku kasih untuk kedua produk ini obviously adalah harganya. Jadi harganya itu dia terjangkau banget karena standar affordable aku itu kan 150.000 dan produk ini itu nggak nyampe 100.000. Dan aku bisa bilang kalau dia itu jatuhnya murah ya. Jadi kalau misalnya kalian tipe yang nggak terlalu suka ngeluarin kayak banyak uang atau nge-invest terlalu banyak untuk makeup, aku ngerasa produk itu bisa jadi pilihan yang tepat. Kemudian untuk pro selanjutnya yang bisa aku kasih adalah baik foundation dan concealernya ini menurut aku dia user friendly. Jadi untuk user friendly yang aku mention itu adalah dia tuh kayak gampang untuk di blend atau diaplikasikan. Jadi aku ngerasa untuk pemula makeup itu kan masih banyak banget ya yang nggak familiar sama misalnya kayak foundation cair atau misalnya kayak ngaplikasi concealer, dan aku ngerasa untuk kedua produk ini itu sama sekali nggak susah untuk ngaplikasinya. Yang penting kalian teliti ngeblendnya, dan aku ngerasa juga kalian nggak perlu banyak effort untuk bisa ngehasilin finish yang bagus. Nah, kemudian untuk pro selanjutnya yang bisa aku kasih adalah aku bisa bilang sebenarnya ini agak pro kontra ya, cuman aku akan masukin ke pro-nya aja biar fair, dan aku juga mungkin nanti akan mention juga di kontranya. Mungkin untuk dari sisi oil controlnya aku bisa bilang dia itu oke. Kalau misalnya dari finishnya itu dia ngasih matte, jadi kalau misalnya kalian tipe kulit yang berminyak, aku ngerasa kalian akan cocok banget. Karena dari sejak pemakaian aku bisa bilang untuk oilnya itu terkontrol banget. Kalau misalnya ada glow di mukaku itu dari highlighter bukan dari foundationnya. Kemudian untuk pro selanjutnya adalah aku bisa bilang untuk klaimnya yang ada di packagingnya itu tahan lama ini, ya aku nggak ngecek 12 jam sih, tapi aku bisa bilang kalau dia itu tahan lama ya. Kayak aku sebenarnya agak bukan skeptis sih, kayak aku nggak nge-expect banyak karena aku udah nyoba banyak foundation yang nggak klaim dia tahan lama atau gimana, ternyata nggak terlalu. Jadi aku sekarang kalau nge-review foundation itu mendingan nggak usah ngarep apa-apa, kayak cuman nggak kayak oh iya bener apa nggak. Tapi untuk foundation ini di luar dugaan ternyata dia tuh cukup tahan lama, dan oil controlnya juga aku ngerasa juga oke. Jadi aku ngerasa untuk foundation ini tuh dia kayak a good find ya, untuk dengan harga semurah ini dia bisa ngasih kualitas yang menurut aku lebih baik daripada harganya. Dan kemudian untuk pro terakhir yang bisa aku mention adalah aku senang banget untuk packagingnya itu dia travel friendly ya, dan juga menurut aku untuk packaging tipe seperti ini dia tuh cenderung lebih higienis dibanding yang tipe lainnya. Jadi untuk packagingnya karena dia ini squeeze tube dan plastik juga, kalau misalnya kalian kayak jatuh atau gimana nggak akan tumpah bleber atau gimana, dan kalian yang terpenting adalah bisa ngebawa ini kemana-mana. Nah, oke guys, jadi pro yang bisa aku kasih ini segini dulu. Jadi sekarang kita akan langsung masuk aja ke kontranya. Nah, oke guys, sekarang kita akan langsung masuk aja ke kontranya. Jadi untuk kontra pertama yang bisa aku kasih untuk kedua produk ini ya, baik concealer maupun foundationnya, aku bisa bilang adalah shade range-nya. Jadi aku ngerasa ini sih sebenarnya recurring theme di video review foundation aku, cuman aku pengen tetap nekanin ini. Menurut aku 3 shade itu tuh dikit banget, dan kalau misalnya aku cek juga dia masih kurang kurang dark. Jadi aku ngerasa nggak banyak market yang bisa ngenikmatin kedua produk ini. Aku udah sering mention ini sih, cuma menurut aku sayang aja kalau misalnya cuma beberapa dari kalian semua yang bisa ngenikmatin produk ini. Apalagi menurut aku produknya ini cukup bagus, apalagi dengan harganya yang menurut aku affordable banget. Nah, kemudian untuk kontras selanjutnya adalah aku bisa bilang ini sebenarnya kayak complementary dari pro yang tadi aku udah mention. Jadi untuk formulanya ini menurut aku dia not good ya untuk dry skin. Jadi aku juga tadi udah mention kayak di first impression aku, dan aku juga udah mention juga di pro kalau dia tuh cocok untuk yang berminyak. Tapi untuk kulit kering aku bisa bilang kayak no. Kayak aku ngelihat dia tuh kayak ngumpul di bagian kulit kalian yang kering. Jadi kalau misalnya kalian punya dry patch atau dry skin, not a good choice. Untuk kontras selanjutnya, kalau boleh jujur ya, aku sebenarnya nggak ada lagi yang kayak aku komplain atau gimana. Sebenarnya itu indikator bagus menurut aku. Cuman mungkin di kulit aku, personally untuk kulit aku aja, aku ngerasa dia tuh kayak kurang cocok aja itu. Tapi purely karena tipe kulit aku. Cuman untuk final thoughts aku gimana, misalnya skornya berapa menurut aku, akan langsung aku bahas aja di final thoughts setelah ini. Jadi kalau misalkan penasaran sama final thoughts aku untuk kedua produk ini, baik foundation dan concealer dari Wardah yang lightening series ini, jangan kemana-mana, stay tune untuk reviewku.
Oke guys, jadi final thoughts aku untuk kedua produk ini ya, foundation dan concealer yang dari Wardah Lightening Series ini. Untuk foundationnya aku bisa kasih dia itu 3,3 sampai 3,5. Jadi menurut aku foundation ini not bad, apalagi harganya itu juga murah. Cuman aku yang bisa aku note adalah dia tuh cocoknya untuk kulit berminyak, untuk kulit dry yang kering aku bisa bilang kayak stay away, karena menurut aku dia cuma akan lebih accentuate dry patch yang ada di kulit. Dan untuk concealer ini juga untuk under eye menurut aku juga not bad. Jadi aku bisa dibilang nggak ada yang bisa aku kayak apa ya, komplain terlalu banyak dari produk ini. Jadi mungkin untuk rating yang bisa aku kasih itu 3,0 sampai 3,5 mungkin. Oke guys, jadi untuk foundation ini menurut aku dia itu cocok untuk dipakai sehari-hari karena dia itu enteng, terus finishnya itu juga matte, tapi bukan matte yang kayak apa ya, yang kadang-kadang kan ada matte yang kelihatan kayak dempul banget, tapi menurut aku foundation ini enggak. Dan aku ngerasa kalau misalnya kalian tipe kulitnya yang berminyak, aku ngerasa foundation ini tuh bisa jadi salah satu pilihan tepat. Kalau menurut aku dari finishnya tuh dia oke, oil controlnya juga oke, dan dia itu menurut aku kalau misalnya kulit kalian nggak kayak aku ya, dia bisa ngehasilin finish yang menurut aku flawless. Karena tadi tuh aku sempat ngaca di luar dari beauty lens aku ya, kayak cuman ngaca sekilas gitu, dan kayak dia tuh kayak ada ngasih flawless finish gitu. Jadi aku ngerasa what a good affordable choice ya, dengan harga segini dia bisa ngasih finish yang oke. Cuman untuk kalian yang kulitnya berminyak aja menurut aku sih. Oke guys, jadi review aku untuk Wardah Lightening Liquid Foundation dan Liquid Concealernya ini segini dulu. Oke guys, makasih banyak udah nonton videoku kali ini. Semoga videoku bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe ke channel aku, dan kalau misalnya kalian sudah subscribe ke channel aku, jangan lupa untuk klik tombol loncengnya di bawah, jadi kalian bisa dapat notifikasi tiap kali aku ngupload video terbaruku di channelku. Dan kalau misalnya kalian juga ada kritik, saran, request, or anything, feel free langsung aja ke comment section di bawah. Aku akan mengupayakan untuk mengerjakan any request, ngejawab pertanyaan apapun semampuku. Dan juga terkait sama new normal ini ya, jadi perlahan-lahan kita juga udah mulai kembali ke normal meskipun situasinya obviously udah beda dari sebelumnya. Jadi yang bisa aku bilang adalah stay safe. Untuk saat ini usahain mentalnya itu tetap mental karantina ya, jangan keluar rumah unless it's necessary. Cuman kalau misalnya kalian memang harus banget keluar rumah, jangan lupa untuk cuci tangan, pakai masker, anything, pokoknya protokolnya. Oke guys, jadi videoku untuk kali ini segini dulu. Sekali lagi semoga bermanfaat, and I'll see you on my next video. Bye bye.